Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Syedat. Selamat datang di Praktikum Biologi Struktur minggu 9. Pada praktikum kali ini, kita akan belajar mengenai hukum Fi. Hukum Fi merupakan hukum yang menjelaskan hubungan antar perlapisan yang memiliki kemiringan dengan topografi berelief dan kenampakannya pada peta. Jadi, orientasi perlapisan itu bergantung pada kemiringan lereng dan nilai dip dari perlapisan. Maka dari itu, hukum Fi akan membantu dalam hal interpretasi penyebaran dari suatu perlapisan batuan pada daerah dengan topografi yang beragam, dengan bantuan orientasi yang didapatkan di lapangan. Hukum Fi memiliki aturan-aturan tertentu. Yang pertama, perlapisan vertikal tidak akan membentuk Fi. Jadi bisa dilihat ya, perlapisan yang vertikal dari atas ini, jika di dalam peta itu tidak akan bentuk V. Kemudian, yang kedua, perlapisan horizontal membentuk huruf V sejajar dengan konturnya. Jadi, bisa dilihat ya, ini perlapisan yang horizontal seperti ini, dia akan membentuk huruf V yang sejajar dengan konturnya. Jika di peta ya, bisa dilihat. Kemudian, yang ketiga, perlapisan dengan dip pada punggungan akan membentuk huruf V yang mengarah ke arah punggungan. Jadi, jika ada punggungan di sini ya, punggungan, dia perlapisan dengan dip ini akan membentuk huruf V yang mengarah ke punggungan. Jadi seperti huruf V yang terbalik. Kemudian, yang keempat, perlapisan dengan dip pada lembahan akan membentuk huruf V yang mengarah ke lembahan. Jadi, jika dipnya pada lembahan, kita bisa lihat huruf V-nya itu juga mengarah ke lembahan. Jadi, seperti bentuk huruf V normal. Yang terakhir, perlapisan dengan dip pada lembahan dan memiliki kemiringan kurang dari lereng akan membentuk huruf V yang berarah ke punggungan dengan sudut yang lancip. Jadi, jika slope-nya sangat curam ya, dia sudut V-nya, bentuk huruf V-nya itu akan lancip. Alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum hukum Fi kali ini adalah peta kontur yang telah disediakan, busur, penghapus, pensil, dan penggaris. Untuk peta pertama bisa kita lihat nilai konturnya, semakin ke pusat nilai konturnya ini semakin tinggi. Maka kita bisa simpulkan bahwa peta ini merupakan peta punggungan. Kemudian kita juga bisa tentukan kontur intervalnya dari jarak antar nilai konturnya. Bisa kita lihat ya, ini setiap nilai kontur ini bertambah 10, berarti kontur intervalnya adalah 10. Kemudian, dari skalanya kita bisa perhatikan ya, jarak sebenarnya adalah 40 meter, sedangkan untuk jarak pada petanya kita bisa ukur garisnya. Ini adalah 4 cm, berarti jarak pada petanya 4 cm. Hal ini menunjukkan bahwa 40 meter pada jarak sebenarnya adalah 4 cm pada peta. Hal pertama yang harus kita lakukan setelah itu adalah untuk membuat garis perpanjangan dari strike yang diketahui. Jadi dari data strike yang diketahui, kita buat garis perpanjangan. Setelah kita membuat garis perpanjangan pada strike, selanjutnya kita akan membuat garis tegak lurus yang akan merepresentasikan nilai konturnya. Jadi kita akan buat garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus pertama yang kita gambar ini merupakan garis tegak lurus yang merepresentasikan nilai kontur di mana data singkapan ini berada atau data strike dip ini berada. Jadi data strike dip ini berada pada kontur 50, maka garis pertama yang kita gambar, garis tegak lurus pertama ini merupakan representasi dari nilai kontur 50. Selanjutnya kita akan membuat seluruh garis representasi dari seluruh kontur yang ada. Sebelumnya kita akan mencari berapa jarak antar garis nilai kontur yang akan nanti direpresentasikan. Caranya adalah kita bisa mencarinya dengan rumus CI per JS dikali JP. Jadi bisa kita ketahui jarak antar garisnya nantinya adalah 1 cm.
Selanjutnya, kita bisa memberikan nilai pada representasi garis kontur ini. Jadi, kita bisa lihat ya arah dipnya ini mengarah ke utara. Jadi, semakin ke arah kanan ini, nilai konturnya akan semakin kecil ya. Jadi, semakin ke kanan, nilai konturnya akan semakin kecil. Sebaliknya, jadi semakin ke kiri nanti, semakin kiri dari kontur 50 ini, itu nilainya akan semakin besar. Misalnya di sini ada 60. Tapi karena tidak ada yang lebih besar dari 50 pada peta ini, jadi kita akan abaikan sisi yang sebelah kanan. Selanjutnya adalah kita akan membuat garis representasi dari dip. Jadi, garis dip ini diukur dari garis tegak lurus representasi kontur tadi. Di sini dipnya adalah 45 derajat, jadi kita akan buat garis dip sebesar 45 derajat. Setelah kita membuat garis dipnya, kita akan buat garis penghubung dari titik garis representatif ini ke nilai kontur yang sebenarnya. Kita bisa hubungkan dengan garis titik-titik ataupun garis tegas ya, tapi ini kita pakai garis tegas saja biar lebih mudah. Jika sudah, kita akan berikan titik pada garis perpotongan antara garis dari representasi kontur ke nilai kontur sebenarnya. Jadi, titik potongnya ini kita akan tandai dengan titik. Jika kita sudah tandai dengan titik, kita akan hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Analisis hukum V pun selesai. Jadi, kita bisa lihat persebaran litologi dari perlapisan strike dip yang diketahui. Jadi, nanti dia perlapisannya adalah ke arah utara ini ya. Selanjutnya kita beralih ke peta yang kedua. Jadi kita bisa lihat dari nilai konturnya ini ya, semakin ke pusat dia semakin kecil. Berarti bisa kita bilang bahwa peta ini merupakan peta lembahan. Kemudian bisa dilihat juga dari jarak antara konturnya ini, makin ke pusat berkurang 10 ya. Berarti kontur intervalnya kita ketahui adalah 10 meter. Kemudian kita perhatikan skalanya di sini. Skalanya tertulis ini 40 meter, berarti ini menunjukkan jarak sebenarnya. Kemudian kita cari jarak pada petanya dengan mengukur menggunakan penggaris ini. Ini adalah 4 cm ya, berarti jarak pada petanya 4 cm. Berarti 4 cm pada peta sama dengan 40 meter pada jarak sebenarnya. Jadi selanjutnya sama seperti pada peta sebelumnya, kita akan membuat garis perpanjangan dari strike yang diketahui. Kemudian setelah kita membuat garis perpanjangan strike-nya, kita akan buat garis tegak lurus yang mencerminkan nilai kontur pada data strike ini. Garis tegak lurus pertama yang kita gambar ini akan mencerminkan nilai kontur pada posisi strike-nya. Jadi nilai kontur di strike-nya ini adalah 10 ya, berarti garis tegak lurus pertama yang kita buat ini adalah merepresentasikan nilai kontur 10. Kemudian, sebelum kita menggambar seluruh garis yang merepresentasikan kontur yang ada di peta ini, kita akan mencari jarak antar garisnya terlebih dahulu. Caranya sama, menggunakan rumus CI per JS dikali JP. Jadi, jarak antar garisnya adalah 1 cm. Selanjutnya kita akan menentukan nilai konturnya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, perlapisannya ini menghadap ke arah selatan ya. Jadi semakin ke selatan ini akan semakin tinggi perlapisannya. Maka nilai ke arah kanan dari kontur 10 ini akan semakin tinggi. Jadi mengikuti penunjaman dari dipnya. Nah, jadi semakin ke kanan dia akan semakin tinggi, sedangkan jika semakin ke kiri dari kontur 10 dia akan semakin rendah. Karena tidak ada kontur yang lebih rendah daripada 10, maka bagian kirinya ini kita abaikan.
Selanjutnya, kita akan membuat garis yang akan merepresentasikan nilai dip-nya. Jadi, kita akan buat dari nilai kontur yang merepresentasikan kontur 10. Kita ukur dip-nya dari garis tegak lurus ini. Karena dip-nya ke selatan ya, maka kita akan tarik garis dip-nya ke arah selatan juga. Selanjutnya, kita akan membuat garis yang menghubungkan antara representasi nilai kontur dengan kontur yang sebenarnya. Setelah itu, kita akan berikan tanda titik pada titik perpotongan dari garis dan nilai konturnya. Setelah ditandai dengan titik, kemudian kita hubungkan dengan garis. Jadi kita bisa lihat ya, dari hasil analisis hukum phi ini, bahwa persebaran litologinya ini ke selatan ya. Selanjutnya kita beralih ke peta yang ketiga. Jika ada peta kontur yang seperti ini, berarti kita bisa lihat ya, dari konturnya ini, kita tentukan terlebih dahulu kontur intervalnya. Di sini ada 1200 dan 1250. Jadi ini dari 1200 ya, kita bisa trace ya dari banyaknya nilai kontur ini. Dari 1200 ke 1250 ada 5 garis ya, berarti kontur intervalnya adalah 10. Kemudian jarak sebenarnya ini pada skala kita bisa perhatikan ini adalah 50 meter, dan jarak pada petanya bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris, yaitu 2 cm. Selanjutnya kita akan plot data strike dip-nya. Di sini data strike dip-nya ada di titik Z ya. Jadi kita plot terlebih dahulu. Nah, dari plot data strike dip-nya ini ya, berarti kita ketahui bahwa dip-nya ini mengarah ke arah utara. Jadi seperti pada peta sebelumnya, kita akan membuat garis dari perpanjangan strike-nya. Setelah kita membuat garis perpanjangan pada strike-nya, kita akan buat garis tegak lurus dari perpanjangan strike-nya. Nah, garis tegak lurus pertama ini akan merepresentasikan nilai kontur pada strike dan dip yang diketahui ini. Di sini kontur strike dan dip yang diketahuinya ini sebesar, kalau ini 1250 berarti 1260 ya. Selanjutnya kita akan membuat seluruh representasi garis konturnya. Sebelum itu kita akan menentukan jarak antar garisnya. Rumusnya sama seperti yang tadi ya, CI per JS dikali JP. Jadi hasilnya 0,4 cm ya, berarti jarak antar garisnya adalah 0,4 cm. Untuk pemberian nilai konturnya bisa kita lihat dari arah dip dari strike yang diketahui ya. Di sini arah dipnya ke selatan, berarti kita bisa lihat dari nilai konturnya semakin ke selatan dia akan semakin menurun ya nilai konturnya. Jadi semakin ke kanan ini nilai konturnya akan semakin kecil. Jadi dimulai dari 1260 semakin ke kanan akan semakin kecil hingga nilai kontur terendah yang ada pada peta ini. Kemudian kita akan buat garis yang merepresentasikan dipnya. Ini dipnya 70 ya. Selanjutnya kita akan menghubungkan garis tegak lurus yang merepresentasikan kontur dengan nilai kontur yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan buat titik dari titik perpotongannya. Setelah itu kita bisa hubungkan. Jadi kita bisa ketahui ya persebaran litologi dari singkapan yang diketahui melalui analisis hukum phi. Baiklah, sekian praktikum minggu ke-9 mengenai hukum phi kali ini.
Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.